kita hari ini akan belajar bersama-sama gimana caranya kita bisa memainkan melodi di gitar. Nah, secara basic nanti kita akan belajar 3 jenis melodi dari gitar. Kita akan step by step sehingga kita bisa lebih gampang untuk belajar bagaimana caranya main melodi di gitar. Nah, teman-teman, pertama-tama kita perlu tahu dulu sebetulnya di gitar ini senarnya bunyinya apa sih sebetulnya di dalam nada mereka. Teman-teman kalau lihat di senar pertama, ini sebetulnya senar berbunyi E, gitu. Nada E, di sini nada B, nada G, nada D, nada A, dan nada E. Nah, teman-teman dari nada-nada dasar ini, teman-teman bisa mengembangkan. Yang pertama kita akan belajar melodi basic, melodi dasar dari tangga nada C, gitu ya. Nah, tangga nada C itu artinya apa? Artinya nada do-nya adalah C, begitu. Jadi teman-teman kita perlu belajar bahwa do, kalau kita melihat di Indonesia, do re mi fa sol itu ternyata ketika melihat di tempat-tempat lain nggak ada kecuali di Indonesia. Nah, teman-teman, do re mi fa sol itu apa sebetulnya? Do itu adalah nada pertama artinya. Kalau kita melihat do, berarti sebetulnya bisa di banyak nada dasar gitu ya. Jadi misalnya do di C berarti C, re di nada E berarti jadi fis. Nah, teman-teman perhatikan jikalau ada perbedaan antara do re mi fa sol la si do dengan C D E F G A B C begitu ya. Nah, saat ini kita akan belajar do-nya di C begitu. Jadi nada dasar dari C ini pertama kita mulai dari senar paling atas E, lalu teman-teman perhatikan untuk jarinya, untuk di telunjuk di fret pertama, jari tengah di fret kedua, jari manis di fret ketiga. Jari kelingking nggak terlalu dipakai ya. Jadi kita akan mulai dari senar lepas E, kolom pertama F, kolom ketiga G, lepas senar 5 A, B di fret 2, di fret 3 C, di senar 4 los D, lalu di fret kedua E, di fret ketiga F, senar ketiga lepas G, senar ketiga di fret 2 A, senar selanjutnya B, ini senar 2 ya, C, D, E, F, G. Nah, kalau di dalam do re mi fa sol berarti bunyinya pertama kali dari senar atas bukan di do, tapi pertama mulainya dari mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Nah, teman-teman, ini tangga nada C yang paling dasar. Nah, fungsinya tangga nada C ini aplikasinya apa? Teman-teman, selain untuk kita mencoba-coba awal untuk latihan, misalnya kita lagu burung kakak tua, sol sol mi do mi re mi fa la sol fa mi. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita mau coba-coba melodi juga bisa kita buat latihan. Tapi yang kedua, kita juga pakai melodi tangga nada dasar C ini untuk kita belajar main bass. Jadi teman-teman yang belajar gitar tapi kalian bisa paham akan basic melodi untuk C, teman-teman juga sudah bisa untuk main bass. Nah, kalau teman-teman belajar untuk gitar bass, sebetulnya gitar bass hanya mengambil 4 senar dari gitar akustik gitu ya. E, A, D, G. Jadi kalau misalnya kita belajar bass, itu sama dengan kita belajar tangga nada C dari gitar. Nah, teman-teman, kalau kita melihat tangga nada dasar ini, kesulitannya adalah kalau kita mau pindah nada sepertinya susah begitu ya. Kalau kita dari belajar C, do, kita mau main D akan jadi susah. Nah, sepertinya akan sulit kalau kita belajar untuk perpindahannya. Tapi kalau kita saat ini ada tangga nada 2 yang selanjutnya, berarti yang pertama ya tangga nada C, kita belajar 2 yang lain yaitu D dan G. Nah, teman-teman, dari 2 tangga nada ini unik. Kenapa? Karena tangga nada ini kita memainkan full, semuanya tidak pakai senar los gitu. Jadi semuanya senar yang dipencet oleh jari begitu. Jadi teman-teman kalau kita melihat, nanti misalnya kita belajar ya dari tangga nada D terlebih dahulu ya. Bentuknya mirip dengan tangga nada C, tetapi maju 2. Kalau ini tadi E, F, G, A, B, C, teman-teman maju 2, 1, 2. Nah, mulai dari telunjuk
telunjuk ini bagaikan ini ya, fret paling pojok ya, di sini. Kalau di sini fis ya berarti ya. Tapi kita sebutnya mi juga boleh. Mi di dalam tangan ada D. Mi, fa, sol, sama ya. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Nah, kalau kita ABCD-nya kita akan belajar. Ini mulai dari fis, G, A, B, cis, D, E, fis, G, A, B, C, D, E, fis, G, A. Nah, tangan nada D begitu ya. Nah, teman-teman, kalau tangan nada yang D ini, karena kita semuanya pakai senar yang tidak ada lossnya, teman-teman, ada satu fitur yang menarik kalau kita melihat dari ini D gitu ya. Kalau kita ngafalinnya gimana caranya? Ngafalin dari pertamanya berarti ini mi-nya D itu fis. Gitu ya. Do di sini. Nah, teman-teman, kalau mau tangga nada E berarti ya, kalau kita mau E, caranya gampang. Tinggal digeser dua, karena D ke E kan pindah dua ya. D, E mol, pindah ke E. Bentuknya sama gitu ya. Jadi polanya kalau kita melihat di sini, polanya pun sama. Nah, kalau teman-teman melihat pola mulai dari tangan nada D ini, kita bisa melihat ada satu polanya yang bisa kita pakai di fret manapun gitu ya. Kita mau tangan nada D, kalau kita mau naik E tinggal geser 2. Kalau mau naik F tinggal geser 1. Kalau mau naik ke G tinggal geser 2 lagi. Tangan nada G ya. Nah, teman-teman, untuk tangan nada yang pertama, untuk tangan nada D ini, teman-teman bisa hafalkan polanya ya. Aku ulang sekali lagi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Tangan nada D ya. Teman-teman bisa hafalkan nanti polanya seperti apa dari fret-fretnya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat tangan nada ini, kesulitannya adalah misalnya kita mau main tadi kan D ya. Kalau pindah ke E cuman geser 2, kalau pindah ke F cuman geser 1, pindah ke G geser 2. Tapi kalau kita mau main tangan nada A berarti harus geser 2 lagi, akan sangat susah karena ini berada di bagian neck dari gitar. Lehernya kita sudah bagian sebelah sini gitu ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita belajar tangan nada yang satunya, kita belajar tangan nada G begitu ya, tangan nada G. Nah, kalau G ini lebih mudah karena dia mulai dari nada Do. Nada Do di senar 6-nya. Do. Ini ya, di 1, 2, 3, di fret ketiga, ini adalah nada Do dari G. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Mulai dari Do, berakhir di re. Nah, ini kalau tangan nada D, G dan D dua-dua polanya berbeda ya. Kalau kita ngelihat polanya D kan gitu ya, mulai dari fret 2, 4, 5 gitu ya. Kalau G kita mulai dari fret ketiga tapi langsung ke fret ke-5, pindah ke senar selatnya fret 3 gitu seterusnya. Nah, kalau G ini, kalau kita mulai dari G, berarti kalau kita mau naik tangan nada A, berarti kita pakai polanya D kan harus di sini begitu ya. Bisa apa enggak? Sebetulnya bisa aja, cuman lebih susah. Nah, tapi kalau kita pakai polanya yang G, teman-teman cuma tinggal geser 1 dari G ke A. Ini ya, ini sudah A. Kalau mau naik di B, tinggal geser 2 lagi. B ya, B. Kalau C, nah kembali seperti tadi ya yang kita belajar di awal. Nah, kalian kalau
berarti kalau sudah belajar 3 pola melodi ini, melodi dasar ini, jadi kalian sudah bisa memainkan melodi di semua chord. Jadi kalian bisa hafalkan dari 3 pola ini, hanya dari 3 pola ini sudah bisa hafal semua chord dari lagu-lagu yang ada. Kita mau main misalnya lagu Burung Kakak Tua, tapi Burung Kakak Tua kita perlu memainkan nada pakai nada Fis F crash gitu ya. Oh, caranya gimana? Kalau kita ngelihat tadi tangan nada paling dekat, berarti kita coba ambil dari D, E, F, naik lagi Fis, naik 1 ya. Fis, re mi fa sol la si do re mi fa sol, sol sol mi do mi re mi fa la sol fa mi. Tangan nadanya Fis ya, F crash ya. Nah teman-teman, kalau kita main di sebelah sini, sebelah pojok-pojok sini kok kayaknya kok kita bingung karena nggak ada hafalannya begitu ya, kok sepertinya harus ngitung satu-satu dari awal lagi. Teman-teman, percayalah kalau kita pemain gitar ternyata suka nyontek begitu. Nah contekannya apa? Di sebelah sini ya. Nah teman-teman kalau ngelihat di sini, nah ini ada kayak titik-titik di sini ya. Sini ada titik 1, sini ada titik 1 lagi, sini ada titik 1 lagi, dan sini ada titik-titiknya 2. Nah di sebelah sini ya. Nah teman-teman, titik-titik ini fungsinya apa? Untuk ngafalin sebetulnya. Jadi biasanya gitar-gitar akustik selalu punya titik-titik ini terletak di fret 5, 7, 9, dan 12. 5, 7, 9, 12. Teman-teman kalau nggak ada boleh pakai stipo atau pakai apa, teman-teman juga boleh tandain sendiri pakai marker. Fungsinya apa? Untuk memberikan kejelasan ini fret berapa gitu ya. Nah teman-teman, dari 3 nada dasar ini cukup untuk kita bisa pelajari semua lagu. Kita bisa cek di internet kalau kita bingung cari nada melodinya apa dari lagu tersebut, dan teman-teman bisa belajar dari melodi dasar ini. Oke, hari ini kita sekian buat sesi saat ini buat yang melodi. Semoga teman-teman bisa belajar untuk melodi dengan baik ya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu.